Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar teman-teman? Baik, kita tes suara dulu ya. Sama dari mana aja nih? Akhir pekannya kemana? Di rumah saja atau jalan kemana? Atau habis nador malah Sabtu? Biasanya Sabtu sama Ahad banyak yang nador. FWB ini singkatan dari apa bang? Saya belum dengar FWB. Wah, pas banget nih berarti kalau misalnya tadi belum dengar. Nanti kita akan cerita lebih detail FWB itu apa gitu ya. Karena saya sendiri sebenarnya tahu-tahu sok tahu aja. Maksudnya nggak begitu mendalami ya sebenarnya itu FWB apa gitu. Cuman memang pernah baca pas waktu itu lagi viral-viralnya gitu. Baik, mungkin saya buka dulu ya biar lebih afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatillah. Alhamdulillah binikmatil Islam. Alhamdulillah binikmatil istiqomah. Allahumma inni as'aluka kaliman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillah, senang sekali dipertemukan kembali dengan rekan-rekan semua di Ta'aruf Online Indonesia. Alhamdulillah sore ini kita akan ngobrol terkait dengan FWB. Ini masih santer sekali di laman sosial media manapun gitu ya, sering jadi bahasan gitu. Tentunya bahasan ini sangat menarik untuk dibahas karena memang dibilang ini sesuatu yang tabu, tapi juga ada sejumlah orang yang memang menganggap ini adalah suatu hal yang biasa, apalagi kalau ada ataupun terjadi di kota metropolitan gitu. Padahal dalam mencari kebenaran itu kita tidak bisa berdasarkan istilahnya apa ya, mencari kebenaran hanya berdasarkan keumuman yang terjadi di suatu masyarakat gitu, bahwa sejatinya ya kebenaran itu nilainya harus benar gitu, bersumber dari sesuatu yang memang sudah dinyatakan benar gitu, bukannya malah membenarkan atau pembenaran gitu ya. Jadi FWB ini memang menjadi hal yang cukup dibilang meresahkan, ada yang merasa diuntungkan gitu ya. Dibilang merusak, ada yang merasa dengan FWB juga merasa lebih hidup gitu. Atau apalah gitu. Jadi memang kita akan coba membahas tentang FWB, bagaimana sih FWB itu, apa FWB itu sebenarnya benar-benar untung atau malah rugi gitu. Nah, kita mungkin akan ngobrol ringan aja nantinya dengan narasumber kita. Ya, insya Allah sudah. Sambil nunggu Kang Sani, teman-teman yang mau tanya-tanya dulu, ngetik-ngetik dulu, boleh banget buat diketik dulu pertanyaannya di kolom pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan jawab. Assalamualaikum Kang Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Kang? Alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillah udah. sehat banget. Alhamdulillah. Udah baikan banget ya ini ya. Iya, tambah semangat Alhamdulillah. pokoknya. Masya Allah. Apalagi saya nih ketemu Ya. Kang Sani lagi. Masya Wih, Allah. gila 3 bulan ya kita ya. Kemarin. Iya, nggak tahu nanti kami kapan bisa ke sana lagi. Masya Allah. Wah iya, kalau bisa nanti datang minggu depan datang aja. Cie. Kayak dekat aja ke sini ya. Bentar Kang, tungguin Kang, ngambil helm. Siap, siap. Baik, mungkin kita kasih sesi dulu untuk Kang Sani untuk kenalan dulu gitu ya Kang. Kenalan dulu, kemudian mungkin apa namanya pembukaannya Kang tentang FWB ini
rugi apa untung itu seperti apa Kang itu? Karena ada yang belum mudeng juga nih Kang, FVB itu apa sebenarnya gitu. Oh, Nah, silakan Kang aman. Sani. Siap. Thank you, Mas Zaki. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Assalatu wassalamu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillah, alhamdulillah nih seperti yang tadi Mas Zaki tanyakan, sehat alhamdulillah. Jadi sekarang menuju kondisi yang lebih baik, tambah membaik. Hanya mungkin nanti beberapa, biasanya ada yang kalau saya udah agak capek itu break dulu, saya apa minum dulu kayak gitu. Mas Zaki insya Allah sudah paham lah. Ya, jadi nama saya Sani ya, panggil aja Kang Sani, bukan Ustadz. Tapi memang mainnya di masjid, buka buka apa ya, praktek konsultasi kali ya, itu di masjid di Bintaro. Nah, salah satunya di Masjid An-Nasr yang waktu itu Mas Zaki datang di bulan Maret. Nah, jadi sehari-hari ya saya menangani teman-teman yang mau ta'aruf, yang apa pendampingan ataupun kelas pranikah, menangani juga mentoring pranikah, mentoring pernikahan. Jadi dunianya pra dan pernikahan. Nah, yang menarik dari bahasan hari ini kenapa FWB sebetulnya memang bukan ide saya pribadi sih, dari tim kayaknya belum pernah deh Kang Sandi bahas FWB kan, friends with benefit. Dan ya juga sih pikir-pikir iya nggak pernah ya, konten nggak pernah, trennya mungkin sudah agak lewat karena kalau teman-teman ya, tapi saya gimana ya, kalau teman-teman tahu mungkin pernah nonton filmnya, ada di 2011 dengan judul yang sama, itu yang mainnya Justin Timberlake sama Mila Kunis. Saya nggak tahu ya, kalau nggak salah mereka dulu pacaran apa gimana. Nah, jadi intinya tuh kalau bahasa Indonesianya itu ada dua ya, antara TTM atau HTS. Nah, kalau zaman saya HTS dulu, jadi hubungan tanpa status. Kalau yang ya 10 tahun terakhir ini atau 15 tahun terakhir itu TTM, teman tapi mesra gitu kan, sempat ada lagunya juga gitu. Nah, apa sih itu sebetulnya? Jadi friends with benefit ini kurang lebih sih hubungan yang apa ya, didasarinya tuh lebih ke tanpa komitmen lah gitu. Dia ada hubungan nih, hubungan intim, hubungan yang dekat banget lagi sama perempuan. Itu mereka entah sahabatan, entah mungkin merantau, tinggal di suatu negara atau kota di luar kampung mereka, terus mereka dekat. Jadi karena lama-lama mungkin ini, tapi nggak ada rasa cinta gitu. Bahkan mungkin mereka sudah punya pasangan masing-masing. Namun karena ada kebutuhan itu, akhirnya mereka romantis, cuman tanpa status. Jadi hubungan percintaan yang tanpa status, tapi mereka romantis gitu. Nah, nanti kita bahas untung atau ruginya ya. Kalau secara detail nanti ya kita sambil ngobrol sama Mas Zaki. Tapi pada intinya sih gitu sih. Jadi di Indonesia sudah lama sebetulnya. Ada salah satu teman saya juga, itu sempat ya komunikasi dekat dengan perempuan, mau ngajak nikah ceritanya. Lebih tepatnya mau ngajak ta'aruf. Jadi si cowok ini kayaknya, gue udah cocok deh sama dia deh, gue ajak ta'aruf ah. Tanpa disangka, si perempuan ini mintanya FWB. Dia terus terang langsung minta, saya maunya FWB. Nah si teman saya, FWB apaan gitu? Friends with benefit. Maksudnya diceritakan lah, jadi kita begini-begini, jadi tanpa perasaan. Nah, sebagaimana di filmnya juga sama. Jadi di filmnya itu standar sih film percintaan. Pertama ketemu dekat ya mohon maaf. Nah, di adegannya ya begitulah karena film Hollywood. Ya berarti kan romantisnya tuh begitu. Awalnya tanpa perasaan, lama-lama saling cemburu, terus akhirnya sih saling cinta lah gitu. Sebetulnya dalam FWB itu tidak boleh melibatkan perasaan. Gitu. Nah itu kaget gitu. Oh ada ya di Indonesia, ada, udah banyak. Karena memang ya itu dia, kebutuhannya banyak, ada culture yang masuk, dan bagi sebagian orang tuh merasa menguntungkan. Karena kan tanpa komitmen. Ya Mas Zaki misalnya bisa dekat sama perempuan, bisa ngapain aja, tapi nggak ada tuntutan gitu. Kalau sekarang kan misalnya saya sudah nikah, tuntutan
apa namanya harus saya berikan kepada istri adalah nafkah. Terus mohon maaf karena sudah menikah, istri saya hamil, harus saya kasih apa tempat yang layak gitu, lahir di rumah sakit yang layak. Sekarang anak sudah lulus SD, harus dikasih pendidikan yang layak. Ada komitmen. Dan sebagaimana pernikahan ya hubungan suami istri ada dong. Kan kita udah dewasa semua ya di TOI ini ya. Nah, yang masalahnya adalah mereka pengen itunya, tapi tidak pingin komitmennya. Jadi nggak mau ada tanggung jawab. Nggak mau hamil, nggak mau tanggung jawab, apalagi nafkah, nggak ada. Jadi nanti misalnya Mas Zaki, nah, Zubillah FWB nih ya. Nanti kalau si ceweknya Mas Zaki ini, si temen FWB-nya Mas Zaki ini, jalan sama cowok lain, jadian, bahkan menikah, itu nggak boleh protes. Begitupun sebaliknya. Jadi komitmen tanpa percintaan, dan juga tidak boleh ada cemburuan, tidak boleh ada ini. Yang sayangnya di beberapa artikel itu, ini bisa jadi pilihan untuk kalian-kalian yang, waduh, ya kita nanti bahas cenderungnya setelah ini ya, kita bedah lebih dalam, tapi kurang lebih sih kalau ditanya secara garis besar, FWB atau Friends with the Benefit itu adalah teman tapi mesra atau hubungan tanpa status, yang dimana laki dengan perempuan hubungannya dekat, bahkan intim, tapi tidak ada apa tanpa dasar komitmen percintaan. Mereka hanya butuh romantisnya. Gitu sih Mas Zaki. Wallahu alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Tadi ya yang belum mudeng ya, saya juga akhirnya mudeng nih ternyata FWB gitu. Dulu pas pertama denger itu taunya itu saya pikirnya gini Kang, FWB itu dikira nanti kayak apa namanya dibayarin makan gitu, dibayarin minum. Jadi kayak ambil keuntungan gitu dari pertemanan. Ternyata keuntungannya itu lebih serem gitu. Ternyata lebih serem lagi gitu. Lah tadi ternyata malah konsepnya mempersulit diri sendiri tadi ya. Komitmen awalnya nggak ada perasaan nih, tapi ya prakteknya akhirnya perasaan juga lah, berarti dia gagal menjalani FBB-nya ya. Itu gimana tuh Kak kalau Ya, gitu Kak? kurang lebih begitu. Iya, apa namanya? Gagal itu kata kita. Mereka tetap, mohon maaf ya, jadi gini. Terus saya harus ini ya, kan nggak ada hubungan emosional nih. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan FWB, itu kalau ketemu ngapain? Ya bisa macam-macam. Jadi ya kalau ketemu tuh untuk itu. Kalau ketemu untuk apa? FWB ya untuk ujungnya seks, ketemu misalnya gimana intim, tapi di situ mereka ya udah selesai aja, balik ke kehidupan masing-masing. Jadi ya bisa dibilang komoditasnya ya itu gitu. Dan kalau kita bilang oh, berarti gagal dong nih. Di FVB itu mereka nggak saling cinta, nggak sampai nikah. Kalau ngomongin taruh mah udah jauh lah gitu. Halo, di saya Kang Sadi macet ya. Teman-teman lancar nggak videonya kalau di teman-teman semua? Oh iya, keputus ya. Ditunggu dulu ya teman-teman ya. Jadi tadi ya FWB ya, saya sendiri waktu itu nggak tahu kenapa apa itu FWB gitu. Kiranya kayak ya sekedar kayak dianterin atau dibeliin jajan gitu dari temen gitu ya, itu menguntungkan gitu, nggak tahu karena mungkin saya waktu itu mikirnya lapar kali ya, jadi langsung yang kebayang makanan gitu, tapi ternyata lebih parah daripada itu gitu. Nah, jadi masalah memang ketika kita ngelihat sesuatu itu nggak berdasarkan dengan standar nilai yang kita pegang gitu. Nah, kebanyakan teman-teman ini kenapa kita bingung gitu, karena kita sendiri nggak punya standar buat ngelihat suatu perkara gitu layaknya kacamata gitu.
gimana sih buat kalau kacamatanya hitam mau lihat apa aja ya hitam gitu, makanya kacamata itu penting dari standar tadi yang kita gunakan buat ngelihat suatu perkara. Bisa jadi perkara tadi kelihatan wajar gitu, tapi wajar itu belum tentu benar. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Iya, maaf, nggak maaf. apa-apa Kang. Biasa, sinyal, sinyal. Kesinggung nih kayaknya sinyalnya. Iya nih, ada yang kesinggung nih yang FVB nih. Iya, silakan Kang Iya, kalau dilanjut iya. tadi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, teman-teman, sebenarnya Mas Zaki nggak agak ada benernya dari Mas Zaki tadi bahwa FWB itu salah satunya ya memang ketemu bareng, bisa traktiran, dijajanin, antar jemput, itu bisa juga. Ada yang melakukan itu. Nah, cuman memang yang seremnya adalah setiap ketemu tuh FWB goalsnya apa sih? Kalau misalnya ta'aruf, kalau ketemu kan goalsnya untuk saling kenal. Bahkan kalau ada yang pakai metode pacaran, itu kurang lebih juga sama gitu aktivitasnya. Mau saling kenal katanya gitu ya. Tapi memang FWB ini di atasnya lagi itu apa ya istilahnya ya, parah banget karena goalsnya itu adalah mohon maaf hubungan seks pranikah dan tidak boleh ada perasaan. Jadi setelah itu udah bubar biasa aja gitu sebagaimana wajarnya hubungan mereka. Jadi FWB itu berhasil kalau apa? Kalau dua-duanya tidak ada perasaan, tidak ada tuntutan apapun. Nah, itu seremnya. Nah, di zaman saya SMA kali ya, SMP, SMA memang ada beberapa film Hollywood yang sudah menjajaki itu. Ada ya yang paling jelas sih waktu itu saya nonton film nggak apa-apa nih ya. Ini teman-teman sebenarnya baiknya nggak usah nonton. Tapi memang ada beberapa film kayak Dawson Creek, Beverly Hills, Melrose Place ya itu dulu kita nggak paham. Tapi setelah dewasa saya lihat oh ternyata itu ya goalsnya itu adalah ya mereka tinggal bareng atau apa. Tapi di di film itu masih ada perasaan malah. Nah, FWB malah lebih parah lagi yang sekarang tanpa perasaan. Jadi, oh ya udah, oh gini rasanya punya hubungan intim tanpa ada ikatan pacaran, ngedate gitu atau segala macam. Gitu sih. Jadi goalsnya mereka ketika ketemu adalah hubungan seks pranikah. Gitu Mas Zaki. Serem. Oke, baik. Hmm. Agak susah dinalar ya, berarti alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Soalnya gimana ya, berhubungan tanpa perasaan gitu. Ibaratnya gimana? Ya, Kita ketemu orang gitu, pandangan pertama istilahnya gitu aja bisa bisa langsung klik gitu, bisa langsung perasaan nih. Ini masa iya sampai berhubungan gitu terus nggak ada perasaan gitu. Udah kayak ayam ya. Udah kayak ayam jadinya kalau gitu. Nah, kemudian kalau memang mereka melakukan sebuah kebiasaan yang nantinya akan dijadikan sebuah kewajaran, Kang, tentunya kan berarti pemahaman mereka kemudian, apalagi tadi dalam banget ya, sampai kepada rasa ya. Padahal rasa itu kan hal yang paling sulit didefinisikan gitu. Bahkan bahasa aja nggak cukup untuk mewakili rasa gitu. Nah, mereka mencoba untuk membunuh rasa itu gitu. Kalau misalnya sampai rasa itu terbunuh gitu, kemudian dia sudah terbiasa dengan interaksi sampai berhubungan tadi, nggak ada rasa gitu. Lalu bagaimana mereka apabila ingin keluar dari jeratan FBB kemudian menikah gitu? Tahap healingnya nah, gimana tuh Kang? Atau tahap potensi ini. resikonya seperti apa? Potensi resikonya Ya, seperti apa ketika mereka akhirnya coba untuk berhubungan dengan orang yang akhirnya menuntut mereka untuk berkomitmen menikah gitu. hmm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya nggak belum pernah sih dapet klien yang terang-terangan saya FWB dulunya tuh belum sih. Itu hanya baca kisah-kisah orang saja, nonton di TV, ya, di sosmed. Tapi memang FWB ini, misalnya orang sudah edik di situ, memang untuk keluar dia butuh extra effort dibanding teman-teman yang masih joms nih, terus tiba-tiba pengen nikah gitu. Itu effortnya ada sih, tapi FWB ini secara, mohon maaf, hasrat seksualnya sudah edik gitu. Dia akan mengganti pasangan untuk cari partner yang lain, dia cari partner lagi, cari partner lagi. Untuk dia bisa keluar dari situ, tentu saja dia harus benar-benar meninggalkan itu dulu dan itu kan edik ya. Namanya seks itu memang ada sebuah industri yang memang membuat komoditas ini tuh menjadi sebuah kebutuhan yang bikin terutama cowok-cowok nih edik gitu. Dan untuk bisa keluar dari situ tuh ya memang berat, bukan yang nggak bisa, bisa. Hanya memang harus
benar-benar kayak ditinggalkan sama sekali, cara healingnya adalah ya tentu udah paling masuk di akal adalah belajar agama. Itu udah healing yang udah kayak yang ya gimana ya, mau belajar apa lagi, nggak mungkin. Nah, belajar agama itu udah yang paling dasar. Nah, nanti dia harus kayak mungkin harus di terapi lah, mungkin ada beberapa orang yang harus terapi untuk bisa menghilangkan adiktifnya gitu. Ada saya pernah waktu itu ikut sebuah seminar online di mana dia cerita bahwa ada sebuah komunitas itu eh, apa istilahnya dibentuk untuk menghilangkan edik terhadap pornografi. Itu ada aja. Akhirnya mereka menjadi sebuah supporting system yang akhirnya orang-orang tersebut sembuh dari pornografi, dari melakukan hubungan seksualnya, nontonnya, mohon maaf ya. Ini udah dewasa semua, jadi saya pengen terang-terang aja masturbasinya dan lain-lainnya semua highland-highland yang itu dikurangi tapi bertahap, ada yang sampai tahunan, ada yang bulanan. Jadi apa kalau mau healing pertama jelas tinggalkan dulu, kedua belajar agama, ketiga cari supporting system yang dimana orang-orang itu akan ngasih kita support untuk tidak terjun ke sana lagi. Ada sebuah kisah yang ini ya saya baru ingat ternyata ada yang waktu itu pernah akhirnya bisa menikah bahkan lewat ta'aruf lagi ada. Dia terbiasa ya dia nggak nyebut itu. Dulu saya ketemunya udah cukup lama. Dulu tuh saya belum tahu ini FWB. Saking udah lamanya ya, udah tahun berapa saya lupa. Udah lama. Nah, seorang ini cerita sampai menangis karena dia sulit meninggalkan FWB ini. Bahkan dia sudah meninggalkan, dia coba cari lingkungan baru. Terus ada yang ngajak lagi. Itu dia gitu lagi. Semudah itu kayak. Jadi perjuangan dia berbulan-bulan untuk meninggalkan FWB itu bisa digoyang, dipengaruhi, dijatuhkan dalam waktu 1 malam saja. Nah akhirnya apa? Setelah melakukan dia menangis. Ya Allah ini kenapa kok saya nggak bisa ya. Kalau saya sih waktu itu lu kurang sibuk kali. Lu sibuknya ngapain? Ternyata bener banyak nganggurnya kerja. Tapi karena kerjanya bukan kantor, karena kerjanya kayak freelance, banyak nganggurnya gitu. Jadi begitu nganggur, yang kepikiran itu begitu ada yang ngajak ya dilakukan. Akhirnya dia benar-benar ngejauhin, dia benar-benar ikut sebuah kelompok, organisasi, komunitas yang dimana dia di situ dijaga sama teman-temannya. Sampai akhirnya dia ketemu jodoh di situ. Alhamdulillah dia tidak terkena penyakit AIDS karena memang FWB ini bahayanya adalah rentan penyakit kelamin, kena HIV dan lain-lain itu rentan sekali kena penyakit karena kan bisa berganti-ganti pasangan bisa enggak emang ada ya FWB yang sama itu terus gitu ada yang berganti-ganti. Nah, alhamdulillah dia tes negatif, dia nggak kena penyakit apa-apa, penyakit berbahaya nggak ada. Ya Allah masih sayang dan akhirnya dia menikah. Dan yakin aja teman-teman kalau di sini ternyata ada yang pernah kejebak FWB atau bahkan masih nih, yakin gitu aja pertama putuskan untuk meninggalkan itu, tinggalkan dunianya, belajar agama. Ketiga, cari teman-teman yang baik, supporting system. Kalau di Semarang langsung aja gabung sama Mas Zaki. Kalau di Bintaro banyak sekali komunitas dakwah yang bisa dukung teman-teman untuk keluar dari jeratan tersebut. Karena kalau berjuang sendiri Mas Zaki nggak mungkin. Jadi healing itu sebenarnya healing itu adalah kalau saya ya healing itu sama kayak menjemput jodoh sama healing sama harus ada timnya. Karena kalau kita healing sendirian misalnya keluar kota, misalnya ke Bali, ke Bandung, kemana itu temporary healing, biasanya dia nggak tuntas. Tapi kalau setelah kita misalnya entah keluar kota, entah kemana, tapi ada supporting system yang bantu kita, itu healing beda, kerasa lebih cepat. Saya, ya mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu, mungkin Mas Zaki sudah tahu 2 bulan terakhir, saya mencoba untuk recovery dari serangan stroke ringan. Ini sekarang pun masih, kena stroke-nya dari leher ya, waktu itu lidah saya yang kena, leher. Ini bicara saya tuh masih kayak terbata-bata, kadang suka mau ngomong apa keluarnya apa gitu. Tapi recovery saya kebantu kenapa? Ada keluarga saya yang mendukung. Kedua, teman-teman organisasi saya itu di Sonar, Terang Jakarta, teman-teman Remisha,
ada di Aksiana, ada Mika juga, teman-teman Ta'aruf Online Indonesia, ya plus workshop teman-teman workshop for single, Avengers, yang ada teman-teman yang komunitas dakwah lain. Mohon maaf kalau nggak kesebut ya, banyak juga keluarga besar saya. Itu supporting system yang selalu ngasih, bisa san, bisa sembuh, bisa san, ada ini nih, kamu coba terapi ini, kamu coba ke dokter ini. Itu kerasa gitu. Saya itu kan apa namanya? Kalau saya sendirian mikir healing nggak mungkin. Nah sama FWB ini kan psikis kan gitu, psikis terus ada syahwat, ada memang ada kebutuhan dalam badan kita yang otak yang ngatur itu namanya reptil. Otak reptil itu memang ada nafsu ya, syahwat itu memang mendorong kita untuk melakukan itu. Nah si reptil ini bukan berarti buruk, karena kalau nggak ada otak reptil kita bisa mati kelaparan, karena yang ngasih tahu Mas Zaki lapar itu otak reptil. Kalau udah nggak ada tuh otak gitu, kalau nggak salah nih, ini sih badan kita kayak kok badan gue lemes tapi nggak lapar gitu gimana misalnya tuh. Dan yang bahayanya lagi adalah memang si FWB ini kalau healing sendirian, jangan-jangan kita nggak lagi healing, malah tambah parah, tambah ini. Kita butuh supporting system. Kalau memang terjebak, cari orang terdekat yang bisa dipercaya, ceritakan bahwa saya mau keluar dari sini, saya pengen belajar agama, untuk segala macam, udah sambil cari komunitas baru. Jadi 3 step itu aja Mas Zaki, yang bisa dilakukan teman-teman ya, insya Allah bisa kok. Saya yakin semua orang pasti bisa. Allah alam bisa. Baik, berarti ya tadi sebelum nyawa itu sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat ya, jadi pintu tobat itu tetap terbuka. Jadi teman-teman semua yang mungkin sudah terjun ataupun yang mungkin uh, pernah terpengaruh hal-hal yang demikian, maka nggak apa-apa. Ini merupakan bentuk dari kasih sayang Allah ya. Akhirnya di sore hari ini mungkin lihat siaran ini, kemudian nanti nonton, kemudian akhirnya coba untuk berubah. Tadi sepakat sekali dengan apa yang disampaikan dengan Kang Sani ya, bahwa dalam healing tadi juga kita butuh rekan gitu. Memang adanya teman-teman yang soleh ini sangat membantu kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena kalau sendiri itu memang berat gitu. Ujiannya lebih berat, kemudian juga kalau nggak dalam pengawasan juga pasti repot. Karena ya setan itu ibarat serigala nerekam domba yang keluar dari kawanan gitu ya Kang ya. Ya, itu untuk yang separah itu SBB untuk ta'aruf, bahkan ya bahkan untuk ta'aruf pun ketika nggak ada perantaranya itu pun bisa terjadi lupa, itu ada mungkin lupa ya bahasanya, lupa, khilaf, atau bahkan sengaja gitu. Dan itu banyak banget yang kasus-kasus seperti itu. Karena sudah merasa sudah lamaran atau sudah mendekati pernikahan gitu, akhirnya malah syar'inya tadi lepas karena khilaf tadi gitu. Makanya penting banget nih udah untuk adanya tim tadi gitu ya Kang Sani ya. Baik, mungkin kita juga buka kolom pertanyaan ya, Kang Sani ya. Ada beberapa yang mungkin Boleh. tanya nih. Nah, ini Silahkan. tadi menanggapi penjelasan Kang Sani tadi bahwa ternyata FWB tadi pun bisa menyebabkan eh, hal yang paling parah tadi, terkena penyakit gitu ya. Karena memang hubungannya itu ya udah begitu gitu, sama siapapun dimanapun akhirnya bisa keluar kemana-mana. Nah, ini ada pertanyaan, apakah boleh menanyakan tentang penyakit HIV karena itu penting untuk keturunan gitu ya. Jadi kayak mungkin medical check up dulu dan lain-lain gitu Pak Sani. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, tadi ada sahabat-sahabat saya, ada Ade Danu, ada Alfi, ada kakak saya tadi, Mbak Gita, ada Kang Bang Yuda, Ustadz Yuda, dan lain-lain yang nggak kelihatan. Ada Raka juga tadi. Semoga berkah ya, karena kangen juga ketemu kalian semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh menanyakan itu? Ya, memang penyakit HIV ini bisa jadi ada sebagian orang menganggap ini kan aib, tapi tentu dalam waktu waktu itu pernah saya, bukan saya tanyakan, pernah guru saya ajarkan ke kami itu begini, bahwa ada gibah yang diperbolehkan, termasuk bertanya tentang penyakit yang, ya saya kalau misalnya saya mau nikah sama Mas Zaki nih kira-kira, tapi dengan izin ya, harus izin dulu sama orang, sama Mas Zakinya. Saya mau nanya sama temennya Mas Zaki ya. Oh iya boleh, silakan. Ya udah, nanya temennya Mas Zaki. Kira-kira kalau saya nikah sama Mas Zaki, menurut kamu gimana? Nanti cerita. Nah, terus misalnya ada orang yang lihat, oh Mas Zaki itu
Kalau nggak salah dulu pernah begini-begini. Nah itu kalau memang terbukti betul, itu boleh dikasih tahu untuk menyelamatkan si perempuannya misalnya nih contoh. Tapi insya Allah Pak Mazaki yang ini mah mantap lah. Itu Mazaki yang lain lah yang parah. Nah kalau HIV gimana? Nah HIV ini pada akhirnya adalah itu udah jadi wajib kok sekarang di DKI itu harus ada cek kesehatan, nah, termasuk boleh misalnya calon kalian, kalian tahu gitu nih orang misalnya entah itu bertato, entah itu lihat dari penampilannya, dulunya dia adalah seseorang yang mungkin ya apa ya disebutnya ya punya masa lalu kelam, dulunya mungkin di dunia malam di apa, itu boleh untuk tes HIV. Ya, sampaikan aja nanti biasanya di nazar ketiga atau nazar keberapa. Tapi pertanyaan ini jangan di awal, jadi baru ketemu misalnya Mas Zaki, mohon maaf nih, Mas Zaki mengidap HIV nggak? Itu baru pertama kali ketemu langsung. Eh, karena taaruf itu tidak bisa langsung gitu ya, harus tanya dulu tentang karakternya segala macam. Setelah cocok, nah baru bertanya hal yang sangat sensitif. Ya, ya salah satunya adalah penyakit. Boleh itu. Ini untuk keamanan. Jadi bukan Mas Zaki HIV nggak ya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu nanyanya. Tapi mohon maaf nih, nanti apabila kita jadi menikah, mau ngecek kesehatan dulu. Kesehatan termasuk HIV. Kita berdua cek, semua supaya apa? Nah, supaya sama-sama nyaman. Nanti ceknya bareng-bareng, misalnya ditemani pendamping, dicek. Kalaupun enggak, misalnya nggak usah lah, nggak apa-apa. Maksudnya ini tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau mau boleh nanti dicek, ternyata, oh ini negatif, ya ini bisa menikah. Karena memang ada waktu itu yang cerita salah satu guru saya, beliau penghulu, Ustadz Faiz, itu kalau penghulu ceritanya kan banyak. Nah, salah satunya gitu, begitu cek, ternyata mengidap HIV dan itu boleh dibatalkan, walaupun sudah khitbah. Dan tidak masalah, maksudnya itu untuk menyelamatkan kan. Nah, apabila misalnya pasangan kita HIV, bagaimana sebetulnya? Saya pernah nonton sebuah video, jadi kalau HIV gimana itu ada konsultannya, jadi nanti gimana, bahkan HIV sama HIV kalau misalnya menikah itu masih bisa punya keturunan yang negatif. Itu ternyata sudah ada treatmentnya. Cuman saya nggak ahli di situ, jadi teman-teman kalaupun misalnya udah taruh, udah hitbah, ternyata calon kalian HIV, sebelum memutuskan untuk mengakhiri, coba tanya dulu ke apa teman-teman yang saya lupa namanya ya, ininya apa organisasinya, tapi banyak kok datang ke sana konsultasi, gimana sih gini gini gini. Nah kalau dirasa nggak sanggup nggak apa-apa. Itu ada penyakit menular yang membahayakan, itu boleh masuk zur untuk membatalkan pernikahan. Istilahnya menstop ta'aruf. Jadi boleh, tapi cara nanyanya tidak di awal. Pastikan nanya itu nanti udah ngerasa cocok karakternya, nah baru teman-teman nanya. Wallahu alam bisawab Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Ya, sedikit sharing juga di taruh online juga ada kok yang apa namanya memang sebelum nikah itu mereka cek dulu. Bahkan ada yang ke psikolog, terus ada yang juga ke dokter gitu. Jadi kayak tes kesehatan gitu. Bahkan ada yang sebelum nikah itu teman saya juga bahkan belum akad itu dia udah kayak apa ya bahasanya ya? Program kehamilan itu, Kang Sani. Jadi Masya dia Allah. udah persiapan udah sejauh itu gitu, udah langsung ke dokter karena memang calonnya juga dokter gitu, jadi sudah paham sehingga langsung diarahkan ke sana gitu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya kalau memang itu membuat langkah taarufnya tadi lebih lega, lebih tenang, nggak apa-apa lakuin aja gitu. Baik, kemudian tentunya kan FWB itu nggak langsung begitu saja ya Kang, maksudnya begitu langsung masuk ke circle-nya langsung tubruk aja gitu kan. Ini kan pasti Ya, ada tahapannya dulu nih. Kok ya, bisa ini perempuan ketemu laki-laki kemudian berinteraksi sampai sejauh itu interaksinya gitu. Maka ya. apa yang harus diwaspadai ketika memang laki-laki dan perempuan ini saling berinteraksi gitu. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Islam itu sudah mengajarkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan lawan jenis. Eh, ada istilah khalwat ya kalau di ta'aruf ya, khalwat itu sebenarnya kayak menyendiri. Jadi menyendiri antara kalau di ta'aruf itu menyendirinya laki dan perempuan, nah itu nggak boleh. Dan khalwat itu dibagi dua, khalwat mughlado dan khalwat mukhafafah. Kalau mukhafafah itu khalwat kecil, dia khalwatnya tuh saya mazaknya berdua sama cewek tapi di mall. Misalnya di apa, nah, sambil makan bareng tapi di keramaian. Nah, kalau yang
Bahaya tuh yang Bogoladoh ya, itu yang di kos-kosan, ibu kosnya nggak ada atau baru masih ceweknya, bapak gue lagi keluar dan lain-lain. Itu bahaya itu yang itu. Nah, memang yang jelas hindari khalwat dulu sih kalau untuk menjaga interaksi antar laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena FWB ini terbuka untuk siapapun. Bahkan, mohon maaf, pernah ditemukan pasangan ini yang sudah ngaji juga, Mas Zaki, yang sudah ngaji dan bahkan sedihnya itu ngajinya itu bahkan di kajian subuh yang dimana berarti kan si laki dan perempuan ini sholat subuh di masjid ikut kajian subuh kan itu terjadi juga yang akhirnya bablas sampai hamil itu. Nah itu udah pernah kejadian, makanya memang ngaji itu tidak jaminan seseorang itu sudah taat. Itu baru sebagian taat. Kenapa? Yang teman-teman harus lihat dari teman-teman yang sudah ngaji nih atau cowok atau cewek yang dekat sama kalian adalah perilaku dia, bukan dia udah ngaji ke ustadz siapa, ke habib siapa, ke ustazah siapa. Itu jadi patokan boleh, tapi lebih baik lihat perilakunya. FWB itu kan gini, ketemu FWB dengan FWB gitu, itu terjadi karena saling membutuhkan, Mas Zaki. Waktu saya di Jepang dulu, itu alhamdulillahnya tahun 2016 itu sempat tren namanya Kosai Zero Nichikong, yaitu hubungan apa ya, menikah tanpa ngedate gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya menikah tanpa pacaran lah. Jadi nggak ngedate, mereka nikah sama siapa? Saya Mas Zaki punya teman kerja di Toy, udah lama kenal, udah aja taruh sama dia terus nikah. Nah mereka gitu udah kenal lama inilah, udah kenal keluarganya. Atau teman kecil kayak Nobita sama Shizuka gitu. Walaupun kita bingung kenapa nggak milih Deki Sugi ya yang segitu ganteng dan pintar. Tapi milihnya Shizuka saya nggak ngerti. Milihnya Nobita gitu. Nah itu jenis-jenis yang taruh versi mereka gitu, si Kosai Zero Nichikong itu. Nah yang menariknya memang mereka akhirnya memutuskan itu. Nah sebelum-sebelumnya waktu saya di sana, memang banyak yang tinggal serumah. Apa ya, kalau di Indonesia dulu namanya kumpul kebo ya. Bukan ke sawah kumpul sama kebo, tapi ya gitu, tinggal serumah dan pelakunya orang Indonesia juga ada. Cuman itu masih pakai perasaan. Tinggal seapartemen tapi masih pakai perasaan. Tapi memang ada juga mulai-mulai yang udahlah nggak usah pakai perasaan, yang penting lu senang gua senang, ya udah. Jadi FWB ini terjadi karena sama-sama punya kesepian mungkin ya. Yang kedua, kebutuhan seksual yang ingin dipenuhi tanpa ada komitmen sama biasanya. Jadi ya sebagaimana surat An-Nur itu dibilang apa, al khobithat bismillahirrahmanirrahim, al khobithatu lil khobithina wal khobithuna bil khobithati wa thayyibatu lit thayyibuna wa thayyibuna lit thayyibati gitu. Jadi pasti yang FWB itu akan ketemu sama orang yang senang FWB lagi, itu udah pasti. Dia kan kayak kalau mau di Ayuna dulu kan radar gitu tuh antenanya, saya nyari-nyari tak ketemu gitu ya kalau ini. Nah FWB pasti ketemu FWB, kenapa? Kebutuhannya sama. Kalau Mazaki kebutuhannya ta'aruf, insya Allah ketemu sama yang kebutuhannya ta'aruf. Kebutuhannya pacaran, pasti ketemu yang pacaran. Orang yang belum dewasa akan ketemu orang yang belum dewasa. Orang yang sudah dewasa akan ketemu orang dewasa. Entah bagaimana tuh rancangan Allah itu seperti itu gitu. Kayak orang yang itu ya orang yang sama kan saling tarik-menarik. Walaupun berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda jenis kelamin gitu ya. Di FWB ini cara menghindarinya ya mindset kita harus berubah dulu. Kalau kita ternyata FWB menurut kita menarik juga ya, pikir-pikir gue spending money nggak usah karena gue nggak harus bayar cewek, neraktir juga nggak, ketemu langsung hubungan udah gitu selesai, terus nggak ada bete-betean, nggak ada harus nyenengin dia, nggak ada harus malam mingguan, nggak ada harus nikahin, aman gitu kan. Bahayanya gitu. Nah, terutama teman-teman yang sedang merantau, yang belum punya temen nih, begitu punya teman lawan jenis, nah itu hati-hati. Kalau saran saya gini Mas Zaki ya, kalau mau terhindar dari situ, cari temen yang ya laki cari laki. Tapi itu pun harus hati-hati. Pastikan laki-lakinya straight ya, Oh, iya. nggak Kok ke nggak FB? belok. Iya, jangan-jangan malah, oh gue cari temen laki yang, ternyata lakinya gitu juga. Gitu. Jadi Astagfirullah. ya pastikan orang normal ya, ya intinya Iya, cari yang aman deh. Gitu ya, hati-hati karena mindset kita dirubah karena kita akan menarik orang yang iya. kurang lebih sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Nah, Orang itu hadir untuk itu. Gitu Mas.
Baik, Allah. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tadi sebenarnya ngomong amannya agak berat ya Kang ya, karena tadi diceritain juga ya susah juga ya lari dari kandang singa lari ke kandang serigala. Memang udah paling benar nikah. Teman-teman semangat ya yang belum siap, semoga Allah Betul. siapkan gitu. Walaupun sebenarnya Amin. siap ini nggak ada ujungnya sebenarnya Kang ya. Harus yakin aja gitu ya. Nggak ada. Masya Allah. Tadi serem juga ya karena kalau cari yang sejenis juga kok ada penyakit lain gitu. Kalau yang nggak sejenis juga udah pasti bahaya ya kan gitu. Jadi serem serem juga gitu. Cuman yang nggak habis pikir gini Kang, mungkin kalau laki-laki oke lah gitu. Maksudnya adalah karena dia nantinya harus berkomitmen ya apabila menikah gitu. Dia harus cari nafkah, kemudian jadi pemimpin dalam rumah tangga, apapun akan jadi Ya, tanggung jawabnya dia gitu. Mungkin berat lah untuk menikah gitu bagi sebagian orang yang mungkin menganggap bahwa pemuasan interaksi antara lawan jenis ya hubungan badan tadi gitu, hanya sampai di situ gitu. Mungkin berat memang untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan, kenapa mereka sampai merasa bahwa itu hal yang menguntungkan padahal istilahnya ada sesuatu yang apabila sudah dijamah itu hilang gitu, nggak seperti laki-laki itu. ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, balik lagi, pola pikir yang menentukan pola sikap, dan pola sikap yang menentukan karakter seseorang. Perempuan pun kan dianugerahi syahwat ya, sama otak reptilnya juga ada. Jadi kebutuhan untuk seksualnya pun ada. Nah, cuman memang tidak semenggebu-gebu laki-laki. Nah, perempuan ini bagaimana ya, dari pergaulan dia dulu sih. Kenapa bisa terjebak? Dan dari kebutuhan. Ada sih teori yang bilang bahwa apabila seorang bapak memberikan cinta yang cukup untuk anak perempuan, dia tidak akan mencari laki-laki lain untuk dia, ya, untuk jadikan pasangan FWB misalnya. Jadi dia cukup nih cintanya orang tua atau bapaknya yang utamanya. Dia ngeliat kayak laki-laki lain tuh nggak sekeren bokap gue. Jadi dia bisa nahan-nahan untuk misal untuk FBB aja nggak kepikiran pasti. Kalau ada cowok yang deketin tuh dia pasti mikir bokap gue ngasih nggak ya gitu, kayak gitu. Nah, berarti apa yang mendasari itu ya, sebetulnya perempuan punya syahwat. Jadi pernah ada penelitian pakai apa ya, saya sebutnya sensor panas gitu. Ketika laki-laki dan perempuan, jadi ini di tempat umum pakai sensor panas, pakai kamera panas gitu. Perempuan ketika megang tangan laki-laki, mohon maaf nih, ada terjadi gejolak ya, ada panas itu di daerah intimnya perempuan. Jadi perempuan pun sama Oh, sebetulnya. Hanya laki-laki memang lebih lebih apa ya, lebih menggebu-gebu gitu ya tadi lebih ya, berapi. berapi-api, tapi perempuan ada juga. Nah, semakin sering kan itu kayak tombol on itu dipegang. Jadi memang Ya. area tangan ini adalah area tangan yang sensitif, yang kalau dipegang, misalnya nih, Oh, tapi bahaya ya. ini saya bukan nyontohin ya, tapi Hmm. ketika seorang perempuan bisa dipegang tangannya begini oleh laki-laki, berarti udah ada trust sama si laki-lakinya. Ah, berarti bukan Jadi cuman pegangan tangan ya, Kang ya? bukan, bukan, tapi gini ya, apa namanya, ini pasti telapak tangan ini sangat-sangat sensitif gitu, dan ini si panasnya tuh nular nih ke badan nanti gimana-gimana, ya itulah. Makanya dalam Al-Quran disebutnya kan wala taqrabu zina, mendekati gitu, bukan jangan lakukan, ya itu mah jelas nggak boleh. Mendekati itu ya salah satunya dengan bersentuhan gini, atau bahkan bersentuhan sedikit aja, karena memang laki perempuan sama nyetrum. Nah, kalau perempuan kalau misalnya diakses berkali-kali si tangannya, atau dipegang lagi pundaknya, atau area-area lain yang memang mengundang syahwat, udah pasti kejebak di situ. Dan dia sudah edik juga, dan akhirnya apa? Ada beberapa perempuan yang dapat cerita dari rekan-rekan saya, yang sampai ediknya tuh ya dia nggak bisa kalau dia tidak, bahkan bahkan spesifik, mohon maaf, dia hanya bisa berhubungan itu sama om-om. Itu ada yang spesifik kayak gitu. Jadi dia yang seumuran tuh nggak mau, maunya yang udah mapan. Tapi ya sudah, cukup saya di situ, dan oh ini kali Kang dia cari duit. Enggak, itu cewek punya duit, yang dibutuhkan adalah itunya, syahwatnya tersalurkan, tapi dengan orang yang lebih tua, orang yang sudah matang. Bagi dia ada kepuasan seksual, itu yang dicari FWB. Tidak ada komitmen, tapi kepuasan seksual terpenuhi. Dan itu maaf, di Indonesia udah bukan banyak, banyak. Makanya ta'aruf itu kita kembangkan ya, teman-teman, ta'aruf online. Dulu kami di Love Avengers, sekarang di Workshop for Single. Berjuang tuh untuk apa? Supaya teman-teman punya alternatif lain. Syahwat tersalurkan lewat pernikahan. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah kan, nggak ada jalan lain untuk dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Karena boleh, syahwat itu boleh disalurkan. Boleh banget, karena memang itu fitrah gitu. Jadi menikah itu
Sunnah muakkad yang memang nggak mungkin sama Allah dikasih syahwat tidak untuk disalurkan, nggak mungkin. Yang mazaki pasti perut bunyi lapar ya berarti Allah nyediain rezeki untuk makan. Mazaki dikasih syahwat, Mazaki senang perempuan dong. Suka sama perempuan kan. Kenapa suka sama perempuan lawan jenis? Karena satu saat itu pasti syahwatnya disalurkan tapi lewat pernikahan. Makanya mulia sekali neraka. Nilainya aja setengah agama. Saya bilang wah gokil banget nih, maksudnya Islam itu sudah sangat komprehensif dan saya masih bingung untuk orang-orang yang tidak mau belajar Islam dan nggak mau pakai metode Islam gitu untuk menikah. Saya masih heran aja kenapa ya. Tapi terjawab, oh FWB begini-begini kenapa? Kepuasan seksual, syahwat yang tidak terkendali juga apa gimana ya? Kebutuhan yang ya dia kesepian, banyak kok yang kesepian gimana. Karena salah pilih temen, ya udah ke bawah ke situ. Jadi hati-hati banget nih teman-teman karena FWB ini bisa menjebak siapa saja. Untungnya. Untuk orang-orang yang suka itu, untungnya adalah dia akan memuaskan syahwatnya. Ruginya ada, sayangnya ruginya lebih banyak. Ruginya tuh double, dunia akhirat. Kalau untungnya di dunia doang, dia puas, terpuaskan semua tanpa ada komitmen lagi. Tapi begitu ruginya, penyakit datang di dunia bisa kesiksa sama penyakit. Hubungan gak jelas. Secara psikologis pun kita tuh pokoknya akan ketemu titik stresnya nanti. Pasti mentok. Nah, nanti di akhirat langsung menjali kalau nggak sempat taubat atau masih begitu, ya ada kemungkinan besar kita sudah tahu ditempatkan di mana. Walau alam bisawab Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Ini tentunya jadi pandangan yang baru untuk kita semua ya, menjadi suatu poin yang memang menjadi keresahan kita bersama sebagai seorang muslim untuk bisa menyebarkan pesan kebaikan ini ke lebih banyak orang gitu. Karena ternyata tadi kita dapat hikmah dari bahasan ini bahwa menikah apabila hanya berdasarkan syahwat gitu. Tentunya tadi orang-orang yang FVB itulah orang yang paling puas dengan syahwatnya gitu. Tapi pada faktanya ternyata mereka tidak. Bahkan sudah melakukannya gonta-ganti pasangan banyak itu enggak ya. Enggak ya Kang ya. Insya Allah. Nggak, nggak puas-puas karena memang eh, itu sudah Allah setting, apa ya ginilah kasarnya. Allah tuh men-setting maksiat itu nggak akan ada puasnya. Allah. Settingnya. Kecuali kita yang menghentikan, dek, gitu. Dan Allah mengizinkan tentu ya. Tapi Hmm, kalau misalnya mohon maaf ya, karena saya ya. pernah dengar dari dan banyak cowok yang terjebak di situ. Mohon maaf nih, mohon Hmm, maaf banget. Masturbasi itu ya. susah berhenti kalau memang si orangnya tidak memutuskan berhenti dan dia keluar dari area itu, dia hindari video-video yang ke arah sana. Walaupun itu hanya sedikit, dia hindari itu dia baru bisa keluar dan gitu. Yang cerita tuh orang yang memang pernah di dalam situ. Jadi, iya kita akhirnya saling tanya gimana lu udah bisa menghindari film porno belum? Lu udah gimana? Dan teman-teman butuh itu untuk bisa keluar dari area sana gitu. Karena memang jebakannya luar biasa. Emang emang nggak kaleng-kaleng bener karena apa istilahnya industri porno, mohon maaf itu salah satu industri yang sangat menguntungkan, bahkan bisa menghidupi sebuah negara. Tapi nggak usah kita bahas lain nanti ya. Saya tahu itu karena saya ya bukan meneliti ya, tapi ya saya coba cari tahu ini gimana sih. Ternyata emang nggak kaleng-kaleng gitu. Saya pikir hanya oh gitu doang ya sembunyi-sembunyi, ternyata enggak. Dan untuk FWB industri ini ya lahannya mereka, ranahnya mereka, menguntungkan untuk sebagian orang, tapi apa merugikan kita di seluruh kehidupan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mengerikan ya tadi ya peradaban dengan syahwat. Hanya syahwat aja yang tersisa di sana dan nggak ada sesuatu yang menjadi visi maupun misi. Makanya wajar teman-teman ketika kita mungkin hijrah kemudian berubah ta'aruf gitu, kemudian dipandang jadi orang yang aneh, beda sendiri gitu, ribet amat gitu. Mau nikah aja kok ta'aruf, mau nikah aja kok nggak mau pegangan tangan misal, jalanlah sana buat ngukur pakaian bareng misal gitu. Kita menjadi aneh gitu, ya wajar kalau sekarang kita dipikir aneh. Ternyata kewajaran di luar sana ya seperti itu gitu. Terus kita menjadi aneh dengan agama kita, udah bener gitu. Gak apa-apa merasa asing di agama sendiri, asalkan kita memang betul benar-benar paham bahwa Iya, inilah jalan Islam gitu ya kan ya. betul. Sepakat banget. Insya Allah. Ya. Ya, kok serem banget ya. Ya.
Saya Gimana? jadi tak jadi apa ya, jadi Iya. lemes sendiri gitu, nggak kepikir, soalnya nggak kepikir kayak Hmm. kalau cowok oke lah gitu maksudnya, karena dulu kan saya di SMK itu temennya cowok semua kan. Kalau dulu kan di Oh, SMK istilahnya kalau perempuan aja kan di sweet sweet gitu lah. iya. Anak-anak kan gitu kan, anak-anak SMK gitu Kalau istilahnya, saya di oke lah Bandung namanya, laki-laki gitu. iya, di Bandung namanya STM, Sekolah Tanpa Mojang. Iya. Oke lah kalau laki-laki gini, ternyata perempuan Hmm. tadi ada juga gitu, dan bahkan Ada juga. sudah mempunyai penyimpangan tadi bahwa hanya mau berhubungan dengan tipe-tipe tertentu. Nah, itu kan akan Hmm. sangat mengganggu nantinya apabila memang oke lah pas masih muda masih puas-puasin aja gitu, tapi kan nanti ada tuntutan yang lain yang akhirnya dia harus dituntut berkeluarga, dan di saat di keluarga mereka nggak siap untuk berkomitmen gitu. Maka tadi penting untuk mencari orang-orang yang satu frekuensi, yang memiliki visi yang sama, kegiatan yang sama gitu. Tentunya kalau mau nyari beruang kutub ya carinya di kutub, bukan di gurun gitu. Nah, mungkin ini ada info dari Kang Sani ya, karena teman-teman ini dari teman-teman Workshop for Single ini ada sebuah acara yang nantinya teman-teman semua bisa kumpul bareng di sana, berkomunitas, bersilaturahim di sana, belajar juga karena ada sharing ilmu juga. Mungkin boleh di-share tuh Kang kegiatannya gitu. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini ada panitia nih, ada Ayi, ada Yudis, dan ada Danu dan lain-lain. Masya Allah ya Yudis, ikutin orang tuamu ya. Orang tuamu kan taruh, nah cepetan nikah. Oke, Jomblo semua iya. itu ya. Eh, ketika jomblo bertasbih ya begini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman kita itu termasuk yang concern dengan eh, apa istilahnya ya, anak-anak muda yang pengen nikah. Misalkan udah hijrah nikah gitu biasanya tuh. Udah hijrah dia bingung kalau nggak nikah. Nah makanya kita kolaborasi dengan Ta'aruf Online Indonesia juga dengan Toy, dengan komunitas lain kayak Terang Jakarta, ada Terang Learning Center, ada Semangat Bantu juga dengan Sobat An-Nasr dengan Masjid An-Nasr. Kita mengadakan pelatihan namanya Workshop for Single. Itu pas pekan depan hari Ahad atau hari Minggu, mulai jam 8 pagi sampai insya Allah sampai asar. Jadi one day full gitu. Nah, di workshop for single atau WFS ini belajar apa? Nah, teman-teman akan belajar yang pertama tentang teknis ta'aruf. Jadi teknis ta'aruf itu gimana sih? Kan sering tanya nih, ada yang DM ke saya, Kang, ta'aruf itu gimana sih? Aduh, saya kalau nulis tuh capek karena memang teknis ta'aruf ini kita sesuaikan dengan kondisi perkotaan, utamanya Jabodetabek nih, yang nggak bisa satu kali ketemu langsung nikah. Jadi harus mungkin perlu beberapa kali ketemu, nanyanya gimana, duduknya gimana, siapa yang boleh dampingin, siapa yang bisa taruh, siapa yang nggak bisa taruh, misalnya dan lain-lain. Nah itu kita bahas di tanggal 26 Juni, hari Ahad minggu depan. Selain itu ada juga nanti kapal taaruf. Kapal taaruf ini istimewanya apa? Karena mereka menikah di umur 38 dan 35, dua-duanya single. Di saat orang sudah umur di atas 35, di atas 30, merasa kayaknya susah nikah, mereka nikah dan sekarang udah punya anak. Mereka akan sharing sama teman-teman si kapal taaruf ini bahwa ternyata umur bukan halangan untuk kita bisa mendapatkan jodoh, karena jodoh udah urusan Allah. Tapi yang jadi penting adalah bagaimana membangun ikhtiarnya, membangun ikhtiar ini. Itu dibahas sama kapal taaruf kita. Dan terakhir ada tamu istimewa, teman-teman dari Ustadz Akbar, dari Dais ya, beliau dari Dais Dakwah Islam. Ustadz Akbar ini pun dari Semarang, pasti tetanggaan sama Toy ini ya. Nah, Ustadz Akbar ini, Masya Allah Rumahnya untuk dekat dari sini Kang, nih Kang. itu dia, Tetanggaan. salam dari saya. Masya Allah tuh Ustadz Akbar akan membahas benefit, jadi bukan friends with benefit, tapi benefit dari sedekah jodoh. Nah, istimewanya lagi nih, kita kan hybrid nih. Nanti sedekah jodoh akan diterangkan oleh Ustadz Akbar. Dok, sedekah jodoh itu apa sih keuntungannya? Sedekah jodoh itu ngapain sih? Nah, nanti ada programnya Mas Zaki. Program sedekah jodoh. Kayak apa? Nah, em, sedekah jodoh ini bisa untuk yang offline, bisa yang online. Jadi kita hybrid nih. Jadi online sudah. Sampai hari ini sih pesertanya alhamdulillah sudah di atas 70. Kita masih buka insya Allah sampai pekan depan. Nah itu yang offline ada, yang online ada. Nah kalau yang online itu sama offline itu insya Allah ya
apa namanya, dapat kesempatan untuk sedekah jodoh, tetap dapat yang online juga. Nah, yang bisa datang offline nih, kita di Bintaro sih soalnya. Chief dari kegiatan ini, dia juga masih jomblo. Oke, nah harus gitu. Workshop for single ya ketuanya single. Nah, jadi apa namanya? Nanti ada juga program, tapi ini kesempatan ya. Jadi belum tentu terjadi, tapi kita ada teman-teman ada kesempatan yang offline itu untuk ta'aruf on the spot gitu. Nah, tapi jangan bawa CV dulu ya. So bawa CV kan enggak. Kita belum terima CV. Bawa badan aja dulu, belajar dulu. Nanti kalau Allah takdirkan teman-teman ta'aruf on the spot, kita akan usahakan untuk mewadahi. Kalau ternyata cocok, insya Allah teman-teman dari Workshop for Single akan mendampingi sampai nikah kalau memang berjodoh. Jadi ada kesempatan untuk itu, kesempatan taruh on the spot, kesempatan apa namanya bisa join untuk sedekah, untuk program sedekah jodoh. Juga teman-teman nanti akan dapat e-book juga. Ya insya Allah e-booknya bisa membantu teman-teman yang masih sendirian saat ini dan juga materi-materi yang mungkin jarang dibahas di luar, yaitu ya salah satunya teknis ta'aruf. Gitu sih, jadi cepetan daftar karena mohon maaf, ruang serbaguna masjidnya itu terbatas. Jadi di satu titik akan kita tutup pendaftarannya kalau sudah full. Gitu. Walau alam bisawab. Itu Mas Zaki, teman-teman. Silahkan join ya. Baik, alhamdulillah. Join teman-teman, seru banget kok di sana, tempatnya juga enak, kemudian juga nanti flow acaranya juga dibikin semenarik mungkin dan senyaman mungkin. Jadi teman-teman belajar tanpa tegang ya. Walaupun kayaknya tambah tegang sih dari yang kemarin itu belum ada tarif on the spot, sekarang udah ada. Jadi mungkin lebih memicu adrenalin nanti ya. Oh, iya. Masya Allah. Sama nanti ada hadiah Alhamdulillah. juga dapat ini ya, Ada akunnya hadiah Tarif juga. Online Indonesia. Iya, ada Iya. hadiah dapat akun juga Tarif Online Indonesia bagi yang peserta terpilih gitu. Masya Allah. Jadi jangan sampai kelewat deh. Ini setahun hanya Masa Mungkin setahun ini hanya 3 kali 4 kali loh. Jadi nggak setiap bulan kita batasin. Iya, baik teman-teman, karena tadi memang belajar itu nggak ada ujungnya dan buat ikhwan terutama bener penting banget buat belajar pranikah. Mungkin kayak dulu saya juga belum belajar, belum tahu tentang ilmu pranikah sebelum akhirnya merintis di taruh online, kemudian akhirnya terjun ke dakwah tentang pernikahan ini gitu. Dulu nggak tahu bahwa ikhwan itu ya normalnya berpikir bahwa yang penting sukses karir, finansial bagus, nanti juga perempuan datang sendiri gitu kan. Ternyata nggak sesederhana itu teman-teman, karena banyak masalah yang sifatnya kompleks, karena rumah tangga itu lebih dari sekedar eh, memberi nafkah saja gitu. Ada banyak sekali yang harus diperhatikan di dalam rumah tangga, karena perintahnya pun nggak main-main gitu. Munafusikum walikun naro gitu, jadi langsung neraka gitu. Apa namanya, challenge-nya itu langsung neraka. Maka ini menjadi penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya teman-teman semua yang ingin join di daerah Bintaro tadi untuk offline-nya silahkan datang. Nanti ada teman-teman dari BFS, ini ada Mas Ade dan lain-lain. Insya Allah nanti bisa menemani teman-teman semua, dan nanti juga kalau yang belum bisa hadir offline itu ada online-nya juga ya Kang ya. Baik. Ada online-nya. Baik, Sawa mungkin untuk terakhir kan dikasih closingan ataupun Ya. semangat untuk teman-teman semua. Oke. Ya. Kak Sani juga ayah ini udah mulai butuh istirahat ya. Ini Masya Allah Ya. beliau ini belum begitu fit tapi mau maksain loh buat buat teman-teman semua di sini. Kita doakan beliau semoga Allah berikan kesehatan yang paripurna, diangkat Amin. sakitnya tanpa berbekas Amin. apapun. Silakan Kang Amin. Sani untuk closingnya. Iya. Minum dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita belajar sama-sama lah, saya sharing, teman-teman belajar FWB atau Friends with Benefit. Sesuai judulnya, kita harus closing di judulnya ya. Apa? Jadi solusi atau malah rugi? Ya, bisa jadi solusi untuk orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk hanya ingin apa ya, memenuhi syahwatnya. Orang-orang yang tidak bisa berkomitmen, orang-orang yang tidak dewasa dalam percintaan, itu menjadi solusi. Namun ternyata ruginya jauh lebih banyak. Nggak mungkin Allah menciptakan sistem dalam agama Islam dalam bentuk Quran, hadis, atau
ijma sahabat atau kias atau dari para ulama, itu nggak mungkin salah. Jadi sistemnya sudah terbukti itu berhasil membuat orang jadi lebih baik. Ruginya tuh banyak banyak banget. Entah itu penyakit, entah itu teman-teman akan secara psikologis pun tertekan, teman-teman jadi tidak pasti dalam kehidupan percintaannya, mau nikah atau enggak berarti. Dan enggak hanya berhenti di dunia, setelah teman-teman wafat meninggal nanti di akhirat pun teman-teman akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ruginya double, untungnya ada untuk sebagian orang yang memang mencintai hubungan itu gitu. Namun ruginya jauh lebih banyak. Jadi jangan dekati sama sekali, seperti sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jangan dekati sama sekali. Kalaupun sudah terjerumus ke sana, cepat-cepat taubat, keluar dari sana, belajar agama, cari supporting system yang terbaik. Karena agama seseorang itu tergantung siapa temannya. Gitu. Jadi kalau misalnya di Semarang, dekati Mas Zaki. Insya Allah beliau soleh. Saya pernah sama dia 1 harian full, Masya Allah lah. Insya Allah nih. Pokoknya suami idaman para akhwat. Closingnya jadi gitu Itulah ya. keterangan kamu Sani ini. Oke Astaga. gitu Mas Zaki. Jazakumullah Baik, khair. Pesan semua teman-teman Mas Zaki. Dan Darul baik, Online Indonesia. baik tadi ya teman-teman ya. Tetap tenang, selagi jalan kita benar, tetap ikuti jalan itu walaupun walaupun penuh perjuangan ya. Nggak apa-apa, akhwat itu memang pantas untuk diperjuangkan dan ikhwan pun sebagai laki-laki calon keluarga, calon pemimpin keluarga yang baik juga tentunya harus berjuang dulu karena nanti juga rumah tangga penuh dengan perjuangan gitu. Maka dari itu kita semua jangan sampai silau dengan tren yang ada di luar sana. Kita cari sesuatu yang memang bernilai benar, bukan sesuatu yang memang wajar dinilai benar. Kita nyari sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang berbau pembenaran. Mungkin itu insya Allah teman-teman semua, terima kasih sudah bersamai live di sore hari ini. Kang Sani, Masya Allah kita doakan beliau dan tim semoga sehat selalu dan dimudahkan acaranya. Untuk teman-teman yang mau support juga nanti ikuti ya, untuk linknya itu tadi udah ada di bawah, dan silakan juga buat diikutin juga Instagramnya Kang Sani dan Workshop for Single. Insya Allah banyak sekali manfaat di sana. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Kalau ada pertanyaan teman-teman tadi mungkin aku pengen konsultasi sama Kang Sani, itu boleh langsung DM ya Kang ya. Iya, DM aja. Baik, boleh langsung DM aja, dan buat pertanyaan tentang TOI silahkan DM ke Araflan Indonesia. Sehat-sehat selalu teman-teman, saya juga minta doanya banyak-banyak untuk saya, semoga diistiqomahkan dalam kebaikan dan Allah mudahkan Amin. segala hajat kita semua. Wabillahi taufiq Amin. wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore teman-teman semua Baik. dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Kak Sani, Ya. jazakallah Ya. khair. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.